Halo dan selamat datang kembali di The Deep Dive. Coba deh Anda cek kalender. Hari ini kan Senin 2 Februari 2026. Kayaknya hari biasa aja ya. Kelihatannya begitu. Tapi kalau Anda intip kalender Hijriah, malam ini tuh malam yang sangat spesial. Malam Nisfu Sya'ban. Dan ini malam yang auranya terasa beda ya di banyak tempat di Indonesia. Mungkin Anda dengar lantunan Yasin dari masjid terdekat. Betul. Atau mungkin ibu Anda di rumah lagi sibuk nyiapin hidangan khusus. Ini bukan kebetulan loh. Ada sesuatu yang besar sedang terjadi. Tepat sekali. Nah, dari tumpukan sumber yang ada di depan kita ini, kita akan melakukan apa yang selalu kita lakukan. Kita bongkar semuanya. Siap. Kita akan telusuri makna spiritual malam ini, terus kita masuk ke perdebatan ulama yang ternyata seru banget, sampai kita, jalan-jalan virtual gitu, melihat tradisi unik di Nusantara. Oke, mari kita mulai bedah satu persatu. Boleh. Pertama-tama, kita letakkan dulu petanya ya. Sya'ban ini kan bulan ke-8 di kalender Hijriah. Semacam lobi atau gerbang sebelum kita masuk ke bulan agung, Ramadan. Pemanasan lah ya istilahnya. Betul. Nah, Nisfu Sya'ban itu secara harfiah artinya ya pertengahan bulan Sya'ban. Dan secara astronomis, momen ini selalu ditandai oleh bulan purnama yang paling sempurna. Cukup puitis ya? Wah, puitis banget. Di tengah kegelapan ada cahaya yang paling terang. Keren! Dan di tahun 2026 ini, menurut sumber kita, ada keselarasan yang jarang terjadi nih. Oh ya? Antara Kemenak, NU, dan Muhammadiyah dalam penentuan tanggalnya. Artinya, perayaan malam ini di Indonesia jadi lebih serentak, lebih terasa gitu kebersamaannya. Tapi, inti dari semua ini, sebutan kehormatan untuk malam ini adalah Lailatul Maghfirah. Malam pengampunan. Nah, dua kata itu adalah kata kuncinya. Apapun amalan atau tradisi yang nanti akan kita bahas, semuanya itu akan kembali ke ide utama ini. Sebuah malam di mana? Pintu ampunan ilahi dibuka selebar-lebarnya. Oke, kalau gitu, mari kita masuk lebih dalam ke jantung persoalannya. Kenapa sih malam ini dianggap begitu istimewa? Dari sumber yang saya baca, kayaknya ada satu hadis yang jadi fondasi utamanya ya. Di sini nih bagian yang sangat menarik. Benar, ini adalah hadis riwayat Mu'adz bin Jabal. Statusnya itu dinilai sahih atau otentik oleh ulama hadis kenamaan Syekh Al-Albani. Gimana bunyinya? Bunyinya gini, sesungguhnya Allah melihat pada malam pertengahan Sya'ban, maka dia mengampuni semua makhluknya kecuali Nah, ada kecualinya. orang musyrik dan orang yang bermusuhan, atau musyahin. Tunggu, ini menarik sekali. Jadi pengampunan ini sifatnya massal buat semua makhluk. Tapi ada dua pengecualian yang sangat spesifik. Musyrik, oke, yang menyekutukan Tuhan. Dan yang kedua, musyahin, orang yang bermusuhan. Betul. Pengecualian kedua ini rasanya personal banget. Ini bukan cuma soal hubungan kita sama Tuhan, tapi juga soal hubungan kita sama sesama manusia. Persis. Dan disinilah kita mulai masuk ke area yang lebih kompleks. Kalau kita ngomongin hadis-hadis seputar Nisfu Sya'ban, kita sebenarnya lagi membuka sebuah diskusi panjang di antara para ulama selama berabad-abad. Nah, jadi ini bukan kasus yang sesederhana. Ini hadisnya, statusnya sahih, ayo kita amalkan, gitu ya. Pasti ada nuansanya. Jauh lebih bernuansa dari itu. Gini, ada banyak sekali hadis yang menyebutkan keutamaan malam ini. Tapi kalau para ahli hadis meneliti satu persatu, kekuatannya itu bervariasi. Maksudnya bervariasi gimana? Ada yang sanad atau rantai perawinya itu kuat banget sampai dinilai sahih. Ada yang sedikit lemah atau daif. Bahkan ada yang terbukti palsu atau maudhu. Nah, disinilah para ulama terbagi. Oke, pembagiannya gimana tuh? Di satu kubu ada ulama kayak Syekh Al-Albani atau Syu'aib Al-Arnaut. Mereka bilang, betul, kalau dilihat satu-satu, banyak hadis tentang ini yang jalurnya lemah. Tapi, Ada tapinya. karena ada begitu banyak jalur berbeda yang menceritakan hal yang sama, kelemahan-kelemahan kecil itu jadi saling menutupi. Saling menguatkan satu sama lain sampai secara kolektif, statusnya bisa naik kelas jadi sahih. Saya coba pakai analogi ya. Ini kayak ada sebuah kejadian, terus ada 10 saksi mata. Mungkin saksi A agak lupa warna mobilnya, saksi B nggak yakin soal jamnya. Tapi karena 10-10-nya nunjuk pelaku yang sama, kesaksian mereka secara keseluruhan jadi kuat banget, gitu bukan? Analogi yang sangat bagus, tepat seperti itu. Tapi, di kubu lain ada ulama yang lebih konservatif, seperti yang dikutip oleh Al-Hafiz Abu Syamah. Mereka gimana pandangannya? Standar mereka lebih ketat.
Bagi mereka, kalau setiap jalur individunya lemah, ya tetap aja lemah. Mau ada 100 juga tetap lemah. Mereka berpendapat nggak ada satupun hadis yang benar-benar sahih tanpa cacat sedikit pun tentang keutamaan malam ini. Wah, beda banget ya pendekatannya. Tujuannya bukan bikin kita bingung ya, tapi justru untuk memperlihatkan kalau harta karun intelektual Islam itu luas, selalu ada ruang untuk beda pendapat asal landasannya kuat. Saya paham. Ini menunjukkan betapa telitinya ilmu hadis itu. Nah, dengan latar belakang perdebatan ini, mari kita lihat gimana keyakinan ini diwujudkan dalam amalan. Di Indonesia yang paling kita kenal pastinya tradisi baca surat Yasin 3 kali. Betul, setelah maghrib. Dan ini bukan sekedar membaca loh, ada intensi atau niat khusus yang menyertai setiap bacaan. Ini yang bikin ritual ini jadi personal banget. Niatnya apa aja tuh? Bacaan Yasin yang pertama, niatnya dipanjatkan untuk memohon umur yang panjang dan penuh berkah dalam ketaatan. Oke, umur panjang. Lalu yang kedua? Bacaan kedua, fokusnya lebih ke urusan duniawi. Mohon agar dilindungi dari segala macam bala dan musibah, sekaligus dilapangkan rizkinya dengan rizki yang halal. Dan yang ketiga? Yang ketiga ini penutup yang indah. Niatnya untuk memohon agar hati kita selalu merasa cukup, nggak dikejar-kejar dunia, dan kelak diwafatkan dalam keadaan terbaik. Husnul Khatimah. Rasanya kayak melakukan reset spiritual tahunan ya setelah itu? Betul sekali. Membaca Yasin 3 kali ini sepertinya jadi amalan yang paling aman dan diterima luas ya. Tapi saya penasaran, dari sumber yang kita punya, kayaknya ada amalan lain yang justru jadi titik perdebatan paling panas. Soal sholat sunnah khusus, bener ya tuh? Anda menangkap poin krusialnya. Disinilah perbedaan pendapat menjadi paling tajam. Di satu sisi, ada ulama-ulama besar yang menganjurkannya. Siapa contohnya? Kita bicara tentang figur sekelas Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, juga Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mereka menyebutkan adanya sholat khair. Sholat khair? Sholat kebaikan? Kayak apa itu? Ini sholat sunnah sebanyak 100 rokaat, di mana setiap rokaatnya setelah Al-Fatihah baca surat Al-Ikhlas 10 kali. Tunggu, 100 rokaat? Berarti total 1000 kali baca Al-Ikhlas dong? Tepat. Dan katanya para ulama salaf, generasi-generasi awal Islam, banyak yang mempraktekannya. Kadang bahkan dilakukan berjamaah di masjid. Wow, 100 rakaat? Itu terdengar berat banget dan butuh kesungguhan luar biasa. Saya jadi bertanya-tanya, apa praktek seintens ini disepakati semua ulama? Atau justru ada yang menolak? Pertanyaan yang sangat tepat. Dan jawabannya, ada penolakan yang sangat kuat. Imam An-Nawawi, seorang pilar utama mazhab Syafi'i, sangat keras menentangnya. Sekeras apa? Beliau menyebut praktik sholat dengan tata cara, jumlah rakaat, dan bacaan spesifik seperti itu sebagai bid'ah yang jelek dan mungkar. Itu istilah yang sangat kuat loh. Tunggu, saya jadi agak bingung. Jadi menurut Imam An-Nawawi, menghidupkan malam itu dengan sholat nggak boleh? Nah, di sini Imam Ibnu Taimiyah memberikan pandangan yang lebih bernuansa. Ini membantu kita memahami titik masalahnya. Beliau membedakan. Oke, bedanya di mana? Kata beliau, kalau seseorang mau sholat sunnah di malam nisfu Sya'ban, sendirian di rumahnya sebanyak yang dia mampu, tanpa menghususkan jumlah atau bacaan tertentu, itu baik. Itu memang dilakukan sebagian salaf. Lalu yang jadi masalahnya apanya? Yang jadi masalah adalah ketika orang-orang berkumpul di masjid untuk melakukan sholat dengan jumlah rakaat dan bacaan yang sudah ditentukan secara spesifik, seolah-olah itu ritual wajib. Jadi kuncinya ada pada kata menghususkan dan menjadikannya ritual berjamaah. Bukan pada sholatnya itu sendiri, tapi pada formatnya yang seakan-akan menciptakan ibadah baru. Persis. Ini mirip perdebatan soal status hadis tadi. Kuncinya bukan siapa yang paling benar, tapi bagaimana para ulama berijtihad menggunakan seluruh ilmunya untuk memahami dalil. Oke, dari perdebatan fikih yang rumit ini, rasanya kita perlu sedikit penyegaran. Mari kita jalan-jalan ke berbagai sudut Nusantara, karena disinilah ajaran agama bertemu kearifan lokal yang indah. Kita mulai dari Aceh. Di sana ada tradisi kenduri beruat. Sebuah nama yang syarat makna ya. Sumber kita menyebutkan kata beruat ini bisa dari berukat yang artinya berkah atau dari bererat yang artinya mengikat erat. Dua-duanya bagus maknanya. Betul, keduanya berkah dan ikatan erat adalah esensi dari tradisi ini. Praktiknya gimana di sana? Coba bayangkan suasana malam di sebuah menasah atau musyalah. Udaranya penuh aroma masakan.
Warga datang bawa makanan dari rumah, seringnya hidangan komunal, kayak kuah belangong. Gulai daging yang dimasak di kuali besar itu ya? Betul. Mereka duduk bareng, makan bareng, tukar cerita. Ini diplomasi meja makan. Silaturahmi yang dipererat secara harfiah sebagai persiapan menyambut bulan suci. Indah sekali. Sekarang kita terbang ke Jawa Timur. Di sini ada tradisi megengan atau kupatan, dan filosofi di balik kulinernya ini benar-benar bikin saya kaget. Kue apem, misalnya. Kenapa dengan kue apem? Saya pikir itu cuma nama kue biasa. Ternyata, kata apem itu serapan dari bahasa Arab afwan, yang artinya ampunan. Jadi, kue apem itu secara harfiah berarti ampunan. Ini koneksi yang luar biasa. Dan bukan cuman itu, pasangannya ketupat, atau dalam bahasa Jawa disebut kupat. Jangan-jangan ini akronim juga. Tepat sekali, akronim dari frasa ngaku lepat. Artinya, mengakui kesalahan. Jadi ingat masa kecil, setiap mau puasa ibu saya pasti sibuk bikin apem buat dibagiin ke tetangga. Ternyata, di baliknya ada makna minta maaf yang dalam sekali ya. Bukan sama sekali. Itu adalah sebuah isyarat simbolis yang kuat banget. Aku mengakui kesalahanku, ngaku lepat, mohon berikan ampunanmu, afwan. Ini cara masyarakat Jawa menerjemahkan konsep Lailatul Maghfirah ke dalam bahasa budaya yang bisa dirasakan dan dicicipi. Jika kita hubungkan ini ke gambaran yang lebih besar, tradisi-tradisi ini adalah contoh cemerlang bagaimana ajaran inti agama, memohon ampun dan mempererat persaudaraan, itu nggak jadi doktrin yang kaku. Tapi menyatu dengan budaya lokal. Betul, menyatu dengan denyut nadi kebudayaan lokal. Agama jadi hidup, jadi relevan, dan memperkuat ikatan sosial. Berbicara soal akar, ternyata bulan Sya'ban ini punya akar sejarah yang sangat dalam. Bahkan mengubah wajah peradaban Islam selamanya. Ada satu peristiwa monumental yang terjadi di bulan ini pada masa Nabi. Peristiwa apa itu? Perubahan arah kiblat. Sebuah momen yang sangat fundamental. Sumber kita menceritakan konteksnya dengan jelas. Selama sekitar 16 atau 17 bulan setelah Nabi hijrah ke Madinah, umat Islam itu sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis. Masjidil Aqsa di Yerusalem, kiblatnya umat Yahudi saat itu. Tapi di dalam hati, Nabi Muhammad SAW sangat merindukan Ka'bah di Makkah. Sumber kita melukiskan dengan indah gimana beliau sering menengadahkan wajahnya ke langit. Sebuah doa tanpa kata, penuh harap. Hingga akhirnya, di pertengahan bulan Sya'ban, turunlah jawaban itu. Tepat dalam surah Al-Baqarah ayat 144. Sungguh, kami melihat wajahmu sering menengadah ke langit. Maka pasti akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau sukai. Bahkan ada riwayat yang menyebutkan perubahan arah itu terjadi di tengah-tengah sholat asar di sebuah masjid, yang kemudian dikenal sebagai Masjid Kiblatain, Masjid Dua Kiblat. Coba bayangkan betapa dramatisnya momen itu. Anda lagi sholat khusyuk. Tiba-tiba imam berputar 180 derajat dan seluruh jamaah mengikutinya tanpa bertanya. Ini pasti bukan sekedar perubahan arah geografis ya. Jauh lebih dalam dari itu. Dan yang pertama, ini adalah ujian keimanan yang brutal. Peristiwa ini kayak saringan raksasa. Menyaring siapa yang benar-benar taat ya. Betul. Bagi orang yang imannya kokoh, perintah Tuhan itu absolut. Kami dengar dan kami taati. Titik. Tapi bagi kaum munafik dan Yahudi di Madinah, ini amunisi emas buat nyebar keraguan. Isu apa yang mereka mainkan? Ibadah mereka selama ini sia-sia dong. Tapi kalau kiblat kedua ke Mekar ini yang benar, berarti Tuhan mereka baru tahu sekarang. Wah, ini serangan logika yang dirancang untuk menggoyahkan keyakinan. Tepat. Jadi peristiwa ini benar-benar memisahkan antara yang ikut karena keyakinan dan yang ikut karena kepentingan sesaat. Selain sebagai ujian, adakah hikmah lainnya? Ada, dan ini mungkin yang paling penting. Hikmah kedua adalah untuk meneguhkan identitas independen peradaban Islam. Dengan menjadikan Ka'bah sebagai pusat orientasi spiritual, ini adalah sebuah proklamasi. Proklamasi bahwa? Bahwa Islam bukan cabang atau sekte dari Yudaisme atau Kristen. Islam adalah jalan tengah, wasatiyah, moderat, adil, dan seimbang. Perubahan kiblat ini adalah penegasan jati diri, sebuah deklarasi kemandirian yang monumental. Jadi, apa artinya semua ini bagi Anda yang mendengarkan malam ini? Nisfu Sya'ban, setelah kita bongkar dari berbagai sumber, ternyata malam yang berlapis-lapis maknanya ya. Betul sekali. Ada dimensi spiritual yang sangat personal, kesempatan buat introspeksi dan mohon ampun. Ada dimensi sosial yang hangat lewat tradisi di Nusantara.
Dan ada dimensi historis yang mengingatkan kita tentang ujian keimanan. Dan ini memunculkan satu pertanyaan penting. Dari semua perdebatan status hadis, tafsir sejarah, dan keragaman tradisi, ada satu benang merah yang muncul secara konsisten dan disepakati hampir semua ulama. Apa itu? Bahwa di malam ini, Allah mengampuni semua makhluknya kecuali. Dua pengecualian itu lagi, musyrik dan orang yang bermusuhan. Sepertinya ini benar-benar intinya. Tepat. Maka inilah mungkin pemikiran penutup yang bisa Anda bawa. Di tengah semua amalan, doa, dan tradisi yang mungkin Anda lakukan malam ini, mungkin inti dari malam nisfu Syaban yang sesungguhnya adalah refleksi internal yang sunyi. Bukan soal amalan keluar, tapi ke dalam diri ya. Persis. Jadi sebelum fajar menyingsing, mungkin pertanyaan terpenting bukanlah amalan apa lagi yang bisa saya kerjakan, melainkan siapa orang dalam hidup saya yang perlu saya maafkan. Atau dari siapa saya perlu meminta maaf. Supaya Supaya pintu ampunan dari Tuhan itu benar-benar terbuka lebar untuk saya.